Irian Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia, terletak ujung timur wilayah Indonesia, yang sekarang berubah nama menjadi Papua. Guys, tahukah Anda arti dari kata Irian? Irian adalah nama tambahan yang disematkan pada Provinsi Papua. Pada zaman awal-awal kemerdekaan, Papua bernama Irian Barat, namun pada pemerintahan Soeharto, berubah nama menjadi Irian Jaya, dan kata Irian masih tetap dipertahankan. Sebenarnya, apa sih arti Irian itu? Irian adalah merupakan singkatan dari kalimat, ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Lalu, mengapa ada kalimat, ikut Indonesia anti-Nederlands? Persengketaan Irian Barat tahun 1950 sampai dengan 1962 adalah sebuah konflik diplomatik dan politik antara Belanda dan Indonesia. Where there is imperialism and where there are simultaneously armed forces, then the position is a dangerous one indeed. Again, I speak from experience. That is the situation in West Irian. That is the situation in the 1/5 of our national territory which still labors under imperialism. There in West Irian, we have imperialism and the armed forces of imperialism. Bordering that territory, our own troops stand guard by land and sea. Those two bodies of troops face each other. And I tell you, that is an explosive situation. Very recently, those young and misguided troops who were in West Irian defending an outmoded conception were reinforced by an aircraft carrier, the Karl Doorman, from their remote homeland. I tell you that then the situation became positively dangerous. Ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda menolak klaim Indonesia bahwa Indonesia berhak penuh atas wilayah bekas jajahan Belanda. Lalu, mengapa Belanda menolak Irian Barat masuk dalam wilayah teritorial Indonesia? Belanda punya alasan bahwa pulau beserta suku-suku yang mendiami Hollandia atau Papua Barat memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan bekas wilayah Hindia Belanda lainnya. Untuk mempertahankan wilayah Papua Barat menjadi wilayah yang terpisah dari Indonesia, Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua. Melakukan politik pecah belah dengan mendirikan negara-negara boneka seperti Sumatera Timur, Madura, Pasundan, dan membantu Papua Barat dalam pembentukan sebuah komite yang merancang manifesto untuk kemerdekaan dan pemerintahan mandiri oleh korps yang beranggotakan pribumi Papua.
yang menjadi ide awal, pertama kali, gagasan pembentukan Papua Merdeka. Dalam rangka merebut kembali dan membebaskan semua wilayah bekas jajahan Belanda, dari Sabang sampai Merauke, Presiden Soekarno, pada tanggal 1 Desember tahun 1961, mengumumkan operasi militer, yaitu Trikora. 3 Komando Rakyat, bertujuan, Irian Barat bergabung ke wilayah Indonesia. Pertama, bubarkan negara boneka bentukan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Setelah mengalami berbagai perundingan antara pihak Indonesia-Belanda, Linggarjati, Konferensi Inter-Asia di New Delhi, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, kemudian setelah pertarungan panjang, Irian Barat secara resmi terintegrasi ke dalam Indonesia, berdasarkan hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969, yang diikuti oleh 400 orang kepala suku dan adat, 360 orang dari unsur daerah, 266 orang dari unsur organisasi masyarakat. PPRA atau Act of Free Choice digelar sebagai referendum. Penduduk Papua menghendaki tetap gabung dengan Indonesia atau tidak. Dan hasilnya, mereka memilih agar Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai anggota provinsi baru di Indonesia, diangkatlah seorang gubernur pribumi bernama Frans Kaisiepo, dan Kaisiepo mengajukan penggantian nama Nederland New Guinea menjadi Irian Barat dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Kaisiepo sangat gigih dan mempunyai peran besar dalam memperjuangkan Irian Barat agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka beliau diberi gelar pahlawan nasional, sebagaimana diabadikan fotonya pada uang pecahan Rp10.000. Halo, halo, selamat malam.